Ya, di sini ada alanin, ada arginin, dan seterusnya sampai valin. Dan asam amino pencetus terbentuknya alkaloid itu sebenarnya ada 4 ya. Jadi 4 yang paling utama, yaitu tirosin, kemudian ada histidin, lisin, dan juga triptofan. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya kemarin, kita sudah pelajari ya. Dari triptofan di sini kita lihat ada senyawa indolnya ya. Kalau dilihat di sini ada struktur indolnya. Kemudian juga histidin ini juga ada struktur di piperidin ya, seperti piperidin. Kemudian lisin ini juga mirip dengan capsaicin yang kemarin, yang rantainya panjang ya. Kemudian yang terakhir ini tirosin ya. Tirosin ini fenilalanin ya, biasanya mirip dengan fenilalanin atau feniletilamin. Nanti ke semua asam amino ini nanti akan berhubungan juga dengan senyawa-senyawa yang mirip dengan asam amino. Dan nanti juga ada turunan dari ornitin. Ornitin juga senyawa yang hampir sama dengan lisin. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, jadi 4 dari 20 itu adalah prekursor untuk pembentukan alkaloid. Jadi kalau kita mau membentuk alkaloid itu, ya jadi kita harus tahu bagaimana asam amino dasarnya seperti apa. Jadi ada 4 yang harus kalian ketahui untuk pembentukan senyawa alkaloid. Nah, jadi pembentukan untuk senyawa alkaloid ini, biosintesisnya ini kebanyakan tidak sederhana ya. Jadi sangat kompleks. Jadi dari melalui berbagai macam reaksi, kemudian ada nanti reaksi sekunder, kemudian ada reaksi primer, kemudian juga banyak sekali dehidrogenasi dan sebagainya, nanti akan terbentuk suatu yang disebut dengan alkaloid. Ya, kemudian reaksi kondensasi Manitz. Nah, reaksi kondensasi Manitz ini merupakan reaksi yang paling umum terjadi ya, di mana reaksi kondensasi Manitz ini terjadi kondensasi antara aldehid dan amina, ya, aldehid atau keton dan juga amina. Jadi kemudian berdasarkan bagan, ini kita bisa lihat di skema ya, ini ada pembentukan ikatan CN. Ya. Pembentukan ikatan CN ini terjadi, ya bisa dilihat dari skemanya, panahnya. Nah, ini untuk N-nya ini akan berikatan dengan C-nya. Ya, jadi terjadi penyatuan di sini ya. Dan di sini terbentuk suatu anion, ya, anion dari gabungan antara aldehid dan amina. Nah, untuk R1-nya di sini, kalau kalian membaca skema ini, R1 ini ada yang H ya. Jadi primernya ini R1-nya H. Sedangkan R1 yang lain, kalau dia amunanya sekunder, itu adalah alkil. Ya, alkil ini bisa berupa metil, propil, kemudian etil, isopropil, dan sebagainya. Kemudian, setelah terbentuk dari anion tersebut, kemudian terjadi lagi reaksi. Ya. Reaksi di sini terjadi penataan, kemudian N-nya tadi elektronnya berikatan dengan C, kemudian OH-nya lepas. Nah, kemudian di sini akan terjadi pembentukan garam yang disebut dengan garam imina atau garam imonium. Ya. Nah, di mana garam imina dan garam imonium ini dibedakan dari percabangannya. Dari R1, R1 ini ada yang H, kalau dia H berarti dia termasuk garam imina. Kalau dia alkil, R1-nya berupa alkil, maka disebut dengan iminium ya. Ya, iminium ini ya, bukan imonium ya. Mungkin ini kesalahan redaksi. Nah, jadi setelah itu berikatan dengan N0. Nah, N0-nya tadi ini dia diperoleh dari OH yang lepas, kemudian berikatan dengan struktur yang lain ya, struktur alkil yang lain ya dari senyawa. Karena banyak reaksi ya, jadi terjadi banyak reaksi, kemudian terbentuk suatu enol atau fenol. Nah, jadi tergantung senyawanya. Ini kalau rantainya lurus ya, kalau ada percabangannya seperti linear, dia akan mudah berbentuk enol. Kemudian kalau dia berbentuk aromatik, nah ini dia akan terjadi yang disebut dengan fenol ya. Ya, struktur dasar fenol, benzen dengan OH. Nah, kemudian setelah terjadi garam imina dan iminium ditambah dengan enol, nah ini untuk yang kedua terjadi pembentukan ikatan C dengan C ya. Nah, jadi ikatan C dengan C ini terjadi penggabungan di sini. Jadi C yang ini ya, C yang ada tanda kiralnya ini berikatan dengan yang rangkap. Kemudian ini nanti akan terjadi
tunggal semua ya, akan tunggal, dan yang karbonilnya ini dia akan ke bawah ya, hidroksilnya akan ke bawah, hanya akan membentuk ikatan rangkap ya, karbonil ya. Nah, kemudian akan terjadi penggabungan imina dengan enol. Nah, setelah terjadi senyawa ini, maka akan melewati reaksi sekunder. Reaksi sekunder ini bermacam-macam. Ada reaksi di mana terjadi kondensasi juga di fenolnya ya. Jadi ada terjadi oksidatif di sana, reaksi oksidatif, di mana nanti ada posisi orto atau para ya. Jadi fenol ini kan tidak cuma tunggal hidroksil saja. Jadi kalau dia terjadi reaksi sekunder, dia bisa berbentuk orto, jadi ada OH lagi di sebelahnya, atau meta, kemudian para yang berseberangan ya. Nah, kemudian reaksi sekunder juga bisa terjadi metilasi, proses metilasi dari atom oksigen, atau metilasi dari atom nitrogen, dan sebagainya ya. Nah, itu nantinya dari proses-proses reaksi sekunder ini nanti akan membentuk suatu alkaloid ya. Nah, alkaloid ini juga terbentuknya bermacam-macam ya. Jadi ada jalur rata-rata dari jalur mevalonat, kemudian dari jalur yang lain-lainnya. Ya, dan itu akan membentuk suatu alkaloid yang beragam-ragam ya. Jadi, nah itulah penjelasan untuk awal reaksi dasar pembentukan alkaloid. Jadi, dia melibatkan reaksi kondensasi manis. Nah, jadi reaksi kondensasi manis ini juga pada alkaloid tertentu seperti benzil isoquinolin, nah ya, itu dia contohnya laudanosin, itu akan terjadi penggabungan dari dua unit beta aryl etilamina. Nah, beta aryl etilamina itu merupakan struktur unit untuk membentuk suatu alkaloid. Jadi bisa kalian cari, mungkin nanti kalian baca-baca beta aryl etilamina itu seperti apa ya. Nah, jadi dia biasanya adalah pembentukan dari struktur unit mengalami kondensasi ya. Jadi membentuk namanya laudanosin. Nah, itu contoh alkaloid yang lain gitu ya. Nah, tapi di sini semua tidak tentu dari proses biosintesis ini alkaloid juga terjadi reaksi-reaksi yang lainnya, tidak hanya reaksi kondensasi manis ya. Nah, di sini juga ada dasar biosintesis alkaloid. Nah, jadi di sintesis basa Schiff-nya ini, ya, ini ada keton juga bereaksi dengan amina, ya. Keton dengan amina atau keton atau aldehyde dengan amina, di mana sintesis basa Schiff ini, nah terjadi di sini pemutusannya OH dan H-nya, ya. Hanya dengan OH-nya ini lepas, kemudian R dengan R1-nya ini akan membentuk ikatan rangkap ya. N-nya di sini R2, kemudian H dengan OH-nya akan bereaksi membentuk H2O. Ya, jadi ini reaksi dasar. Nah, terus yang di bawahnya ini reaksi dari piperidin ya. Piperidin dari NH2 dengan membentuk piperidin. Nah, jadi reaksi molekul terjadi seperti ini ya. Jadi kalau reaksi molekul itu biasanya terjadi ikatan rangkapnya masuk ke dalam ya, atau proses misalnya dehidrogenasi atau hidroksilasi ya. Jadi ikatan rangkapnya ini masuk ke dalam hingga membentuk suatu cincin ya, cincin penuh ya, siklik ya. Jadi membentuk alisiklik di sini ya, di dalam heterosiklik, jadi dengan N di bawahnya. Kemudian ditambah dengan H2O. Nah, kemudian itu reaksi Manitz. Nah, yang reaksi Manitz ini adalah terjadinya pembentukan amina juga. Jadi amina, kemudian juga terjadi reaksi antara keton juga, kemudian dengan karbon ion. Karbon ion ini jadi kemudian membentuk suatu alkaloid yang seperti ini ya. Nah, jadi senyawa yang seperti ini hasil penggabungan dari keton, amina, kemudian juga karbon ion. Jadi di sini terjadi penggabungan, jadi O-nya di sini lepas ya, O-nya lepas, kemudian rantainya tunggal, kemudian C-nya ini bergabung di sini. Nah, kemungkinan O-nya ini berikatan dengan H mungkin menjadi
air ya, mungkin tambahannya air dan hanya membentuk senyawa yang seperti ini ya, gitu ya. Nah, di sini ini nih sebenarnya struktur dari asam amino ya. Jadi sebelum terbentuknya alkaloid ini adalah struktur dari asam amino ya. Karena dia mempunyai keto dan juga enol ya. Jadi ada bentuk dari ketonnya di sini dan juga enol ya. Karena asam amino itu sifatnya amfoter ya. Jadi ada asamnya juga dengan diikuti dengan basa. Nah, kemudian, nah di sini ada skema reaksi umum pembentukan alkaloid. Nah, jadi di sini dijelaskan dari alfa amino asid, nah ini terjadi proses. Nah, di sini yang pertama ini direduksi CO2. Nah, jadi bisa dilihat CO2-nya ini direduksi, maka tinggal H ya. Jadi H-nya di atas berikat dengan CH berarti menjadi RCH2NH2. Itu dalam bentuk keaminan. Kemudian yang kalau yang di bawahnya itu COOH R aksen berikatan dengan CHNH2. Nah, jadi proses transaminasi ya. Transaminasi ini kalau yang saya baca itu adalah proses menjadi ya dari asam amino itu menjadi alfa ketoglutarat gitu dan sebagainya glutamat. Nanti dia akan membentuk suatu aldehid ya setelah direduksi dengan CO2. Jadi mengalami proses yang disebut dengan transaminasi dan itu berlaku untuk asam amino. Nah, kemudian jadi CO2-nya direduksi, kemudian NH2-nya juga NH2-nya juga lepas, ya. Jadi nanti terbentuk sendiri. Nah, kemudian RCH dengan O ya, mungkin dari proses transaminasi ya. Jadi R aksen CHO amina dengan aldehid, kemudian terjadi proses penghilangan air ya, H2O. Kemudian lanjut lagi masuk ke dalam basa Schiff ya, yang tadi ya, basa Schiff tadi kemudian membentuk dengan Rn dan CH karena H2O-nya sudah dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan H positif ya, jadi proton masuk, kemudian membentuk struktur RNH, CH, kemudian juga dengan R aksen. Nah, kemudian ditambahkan dengan CH2R. Nah, setelah dari shift base ini sudah terbentuk reaksi, kemudian lanjut ke tipe Manitz tadi, kondensasi tipe Manitz, kemudian membentuk suatu alkaloid ya. Jadi ada dua skema reaksi, jadi dari basa shift tadi dengan tipe Manitz ya, jadi kondensasi tipe Manitz. Jadi melewati dua rangkaian reaksi. Ya, itu secara umum. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam biosintesis senyawa alkaloid oleh tirosin. Tirosinnya ini hasil dari biosintesis. Nah, jadi ada berbentuk dopamin, epinefrin, mesalin, kodein juga, morfin, dan noskapin ya. Dan semua ini adalah hasil dari asam amino tirosin. Nah, jadi ini contoh-contoh senyawa alkaloid hasil biosintesis dari tirosin ya. Nah, kemudian biosintesis tirosin lagi. Nah, jadi fenilalanin dan tirosin ini sebenarnya dapat membentuk alkaloid ya. Alkaloid jenis ini disebut dengan alkaloid isoquinolin ya. Kalau kemarin kita sudah tahu alkaloid tipe inti isoquinolin, yaitu mungkin ada yang mau jawab kalau inti isoquinolin itu biasa terbentuknya di mana? Ininya apa nitrogennya. Halo? Ya, jadi yang kuliah hari Selasa kemarin ya, inti dari isoquinolinnya itu ada di sini ya, di sekitar ini ya. Ya, jadi struktur yang ini ya. Nah, ini ciri khas dari isoquinolin. Kalau dia quinolin, maka nitrogennya ini akan ada di bawah. Ya, ingat-ingat kemarin.
Jadi nanti kalau soal ujian saya keluarkan, misalkan gambarkan struktur yang contoh alkaloid isoquinolin dengan contoh alkaloid quinolin. Mesti bisa ya dibedakannya. Nah, jadi ini pembentukan dari fenilalanin dan juga tirosin ya. Kemudian ada lagi alkaloid jenis lain seperti colchicine, kemudian juga aporfin. Aporfin ya itu ya, aporfin tipe aporfin itu membentuk morfin. Kemudian yang ini tadi, yang dopamin ini adalah turunan dari Nah, jadi ini turunan dari fenilalanin ya. Jadi kemarin tuh diingat-ingat, jadi ada yang feniletilamin, yang mana fenilalanin ya. Nah, kemudian ya. Oke, kita masuk ke biosintesis morfin ya. Jadi ini adik-adik belum ngantuk kan ya? Belum, Pak. Belum, beneran? Benar, Pak. Ya, beneran ya. Oke, saya lanjut. Oke, dari yang slide yang tadi ada yang ditanyakan atau lanjut saja? Lanjut, Pak. Nah, oke lanjut ya. Oke, nah di sini untuk biosintesis morfin, nah ini ada zat antara dalam pembentukan biosintesis morfin. Nah, di sini kenapa ada retikulin ya? Retikulin ini ada R-nya. Jadi ini ada senyawa alkaloid yang namanya retikulin. Nah, jadi kalau misalkan ada senyawa yang kalau dikatakan ada R dengan S, nah itu adalah perbedaan konfigurasi ya. Nah, jadi kadang tuh ada senyawa yang kayak gini. R dengan S. Nah, jadi S retikulin juga ada, R retikulin juga ada. Nah, ini perbedaannya adalah konfigurasinya. Nah, jadi kalau konfigurasinya R, ini kalau saya nggak kebalik ya, konfigurasinya R itu artinya adalah sarah jarum jam, sedangkan yang S itu adalah yang jarum jam ya. Jadi kita biasanya tahu kapan dia R, kapan dia S, nanti setelah kita ketahui konfigurasi absolut dari senyawa tersebut. Nah, jadi ada senyawa itu yang memang sulit untuk dideteksi ya. Jadi dia itu mesti dibuat untuk monokristal terlebih dahulu. Jadi misal kita isolasi senyawanya. Nah, kita isolasi senyawanya, kemudian setelah kita isolasi senyawanya, kita mesti membentuk suatu kristal kan. Kristal itu dibentuk monokristal. Nah, jadi kadang ada senyawa yang tidak bisa diketahui konfigurasinya karena kadang-kadang membentuk suatu isomer. Nah, jadi makanya ada isomer itu ada R dan S. Nah, konfigurasinya berbeda. Jadi kita mau tahu nih yang mana senyawanya yang konfigurasinya arah jarum jam, yang mana yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kita itu mesti kita ketahui ya di situ. Nah, kemudian di sini dari R retikulin ini terjadi proses perubahan lagi ya, pemetaan ulang. Nah, jadi di sini dibantu oleh O2 NADPH ya. Ada yang tahu kepanjangan NADPH? Ada yang masih ingat nggak waktu SMA? Nikotinamid adenin di nukleotid fosfat, Pak. Oke, ya benar. Itu habis buka Google atau enggak?
Ya, jadi nikotinamid adenin dinukleotida fosfat ya, benar, dengan oksigen. Kemudian ini dibantu dengan salutaridin sintase. Jadi ini enzim penggabungan ya. Jadi dia ini membentuk suatu rangkaian di sini ya. Jadi ada benzen ya yang akan dibentuk di sini. Jadi siklo dia akan membentuk di sini. Nah, jadi salutaridin sintase ini dia ini terbentuk dari sitokrom P450 monooksigenase. Jadi enzim ini terbentuk dari sitokrom P450, kemudian terjadi salutaridin sintase ini, kemudian membentuk senyawa tersebut ya, membentuk senyawa ini. Kemudian setelah dia bentuk si menjembatan ini, ikatan jembatan ini, kemudian terjadi radikal coupling ya, radikal coupling, jadi mekanisme radikal bebas, kemudian enzim salutaridin sintase di sini salutaridin ya, jadi senyawanya terbentuk namanya salutaridin karena sudah terbentuk garis di sini. Nah, kemudian setelah salutaridin ini, kemudian dibantu dengan NADPH. Nah, jadi ada enzim yang membantu NADPH 7 oksidoreduktase ya namanya. Nah, jadi ini terjadi reduksi yang stereospesifik dari karbonil menjadi alkohol. Nah, jadi kita bisa lihat di sini terjadi perubahan dari sini, dari keton menjadi alkohol ya. Nah, oleh enzim ini ya, NADPH 7 oksidoreduktase, terjadi stereospecific reduction dari karbonil menjadi alkohol. Makanya namanya dari salutaridin menjadi salutaridinol. Nah, kemudian dari salutaridinol ini kemudian dibantu dengan asetil KOE ya. Asetil KOE ya seperti biasa, asetil koenzim E ini molekul yang biasa terlibat dalam berbagai reaksi ya. Jadi reaksi misalkan reaksi pembentukan senyawa apa gitu ya. Jadi biasanya ditambahkan dengan asetil koenzim E membantu. Kemudian salutaridinol tadi akan diubah lagi melalui salutaridinol 7O asetiltransferase. Jadi enzim yang membantu pengubahan salutaridinol melalui dengan asetil koenzim E. Nah, jadi maka terbentuk si asetil di sini kan. Asetil di sini terjadi penambahan asetat ya, di sini asetat. Kemudian di sini OH-nya tadi, yang elektron O-nya tadi akan masuk ke sini, kemudian akan di sini akan berpindah, dan yang ini akan lebih mudah dilepas. Jadi terjadi esterifikasi alkohol yang menyebabkan dia grup yang lebih baik ya. Jadi kalau dilepas ininya asetilnya, asetatnya dicoret di sini, maka dia akan menjadi lebih stabil ya. Nah, kemudian terjadi serangan nukleofilik ya. Jadi serangan nukleofilik ini ke fenolnya ya. Jadi kalau di sini masuk ke fenolnya di sini. Jadi O hanya ini lepas, jadi O-nya di sini jadi rangkap ya. O-nya jadi rangkap, kemudian removal asetat ya. Jadi ininya dihapus. Makanya terbentuk tebain ya. Dan di sini juga berpindah ya, rangkapnya pindah ke sini satu. Nah, yang di sini ini sudah gabung ya. Jadi di sini jadi tebain namanya. Nah, tebain ini juga alkaloid yang bentuknya sebenarnya mirip dengan kodein ya, gitu ya. Jadi ini juga termasuk alkaloid yang sering dijumpai juga terdapat pada tanaman-tanaman yang lain ya. Nah, kemudian sudah terbentuk tebain di sini. Oke. Hapus dulu. Nah, kemudian terjadi proses demetilasi ya dari OCH3-nya di sininya. Jadi tadi kalau kita lihat itu ada OH, OCH3 ya. OCH3-nya ada 2 di sini.
Kemudian dia hanya ada satu ya. Jadi demetilasi CH3-nya di sini. Ya, CH3 yang di bawah ini demetilasi. Kemudian di sini terjadi proses hidroksilasi juga ya. Jadi CH3-nya lepas, jadi dia ngatur ulang lagi si OH-nya. O yang di sini yang di bawah pindah ke sini membentuk ikatan rangkap. Kemudian OCH3-nya tetap. Kemudian yang H plusnya ini lepas ya. Jadi removal aldehid sebagai formaldehid. Jadi bentuknya formaldehid sudah. Kemudian berarti sini lepas. Kemudian dia sudah stabil satu. Di sini ini yang tidak ada rangkap karena yang ini pindah ke sini jadi rangkap 2 ya. Rangkap 2 O-nya yang di sebelah. Nah, kemudian terjadi hidroksilasi, OH-nya lepas ya. OH-nya mungkin berikatan dengan H+ ini menjadi H2O dan hanya membentuk neopinon ya. Neopinon ini senyawa setelah ini ya, setelah proses demetilasi ini. Jadi neopinon ini dari namanya kita udah tahu berarti ada ketonnya di sini. Nah, kemudian setelah terbentuk neopinon, ini terjadi ketoenoltautomerisasi. Jadi yang pernah belajar tentang reaksi, biasanya di glukosa, biasanya sering terjadi tautomerisasi, itu terjadi penataan ulang ya. Jadi dia penataan ulang secara otomatis tanpa menggunakan enzim ya, dan itu terjadi pada keto dan enol karena senyawa alkaloid ini, asam amino ini mempunyai bagian keto dan juga enol ya. Jadi ada alkoholnya dan juga jadi ini bagian alkoholnya, di sini bagian ketonnya ya. Nah, kemudian terjadi ini reaksinya reversible ya, reversible, dan kemudian setelah jadi kodeinon ini kita lihat ya hanya berubah di H-nya di sini ya, penambahan H-nya gini. Karena terjadi penataan ulang, kemudian yang rangkap yang di sini juga pindah, ya, rangkap pindah ke bawah, sebelah sini. Nah, kemudian setelah itu dibantu dengan NADPH dengan kodeinon reduktase terjadi reduksi stereospesifik ya dari karbonil menjadi alkohol. Nah, berarti prosesnya sama seperti yang tadi ya, biosintesis yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi kita buka dulu. Nah, ya seperti yang ini tadi ya, dari keton menjadi alkohol lagi kembali. Jadi salutaridin menjadi salutaridinol. Jadi prosesnya lebih mudah untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan. Nah, jadi setelah kodeinon reduktase menjalankan tugasnya dibantu dengan NADPH tadi, nah kemudian terbentuk kodein ya, kodein dengan mudah gitu. Kemudian setelah terbentuk kodein, nah ini dia menghasilkan oksigen lagi dan terjadi demetilasi dari CH3 ya, dari metilnya.